ini adalah alasan kenapa lu harus dengerin Bring It All Back Home by Bob Dylan. Album ini dirilis pada tahun 1965 dan di tahun 1965 Bob Dylan itu merilis dua album, yaitu Bring It All Back Home sama Highway 61 Revisited. Sedikit tentang 1965. 1965 itu tahun di mana Bob Dylan dikenal dengan peristiwa yang dilakukan pada awal tahun tersebut, yaitu yang semua orang tahu pasti Bob Dylan Goes Electric, di mana dia memainkan lagu electric di pertunjukan Newport Folk Music Festival. Dan setelah pertunjukan itu, Bob Dylan merilis dua album yang gue sebut tadi, Bring It All Back Home kalau nggak salah pas April 1965 dan apa Highway 61 Revisited pada tahun yang sama di Agustus kalau nggak salah. Dimana orang lebih kenal Bob Dylan sebagai dari album yang Highway 61 Revisited, apalagi di considering bahwa di album itu ada track Like a Rolling Stone, itu salah satu atau mungkin bisa dibilang track paling terkenal dari Bob Dylan. Tapi gue pengen nge-highlight album Bring It All Back Home karena gue rasa album itu lumayan overshadowed dari album Highway 61 Revisited. Bring It All Back Home itu kenapa gue suka karena itu adalah masa transisi yang paling kelihatan di mana Bob Dylan itu berubah dari musisi folk ke musisi folk rock ya. Dan gue pengen nge-highlight 4 track di album ini. Yang pertama adalah track pertama di album tersebut, yaitu Subterranean Homesick Blues. Bukan Subterranean Homesick Alien. Mau dong? Subterranean Homesick Blues, di mana oke, mungkin sedikit background tentang Bob Dylan juga. Dia itu terinspirasi berat oleh penulis-penulis beat movement pada dekade tersebut, dan lirik-lirik yang ada di album ini dan mungkin secara Bob Dylan secara umum itu gue nggak bisa manggil mereka lirik, soalnya lebih ke puisi sih mungkin ya. Di track Subterranean Homesick Blues itu sebuah cerminan langsung terhadap apa yang gue omongin tadi. Ini track influence beatnya itu lumayan besar. Dari gue nggak tahu gimana cara ngedescribe-nya, mungkin satu kata yang paling mencerminkan apa yang dia lakukan di lagu itu mengelantur. Tapi it's ini adalah skill dari Bob Dylan sendiri, di mana dia bisa ngelantur dan mengasih image yang lumayan vivid kepada pendengarnya. Dan Subterranean Homesick Blues itu mungkin banyak orang sebut sebagai salah satu track Bob Dylan terbaik, dan menurut gue sendiri. Abis itu ada dua track di album ini juga yang namanya Love Minus Zero. Ini adalah track favorit gue di albumnya. Love Minus Zero itu lebih ke love song ya, yang menceritakan tentang seorang love interestnya Bob Dylan, di mana dia menciri-cirikan dia sebagai seseorang yang bebas, seseorang yang 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 bebas, yang baik. Tapi pada akhir lagunya dia ngomongin tentang bagaimana dia membayar kebebasan pasangan tersebut. Habis itu ada Bob Dylan's 115th Dream, itu ini juga salah satu track favorit gue. 11-12 kayak Subterranean Homesick Blues, tapi gak sebagus Homesick Blues, tapi masih gue suka. Dan juga ada pasti yang paling ikonik di album ini, dan semua orang juga bisa bilang gitu, yaitu Mr. Tambourine Man. Ini itu salah satu track yang lumayan ngemukakan Bob Dylan ya pada era itu dan pada album ini juga. Track itu membicarakan tentang ke kehilangan, rasa kehilangan, rasa nggak tahu arah, tetapi secara Bob Dylan menulis lagu itu seakan-akan bahwa all there like no roads lead to a dead end. Nggak ada jalan yang berakhir secara buntu gitu. Dan mungkin 4 track itu yang gue udah sebut mengencapsulate betapa
bagusnya album ini karena album ini tuh salah satu album Bob Dylan terbaik. Oma lagi bikin video mah. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa mah, nggak apa-apa mah. Nggak apa-apa mah. Ini dan itu adalah alasan-alasan kenapa gue suka album ini dan kenapa lu harus dengerin Bring It All Back Home by Bob Dylan.